Dari kelompok 10 mata kuliah Pancasila ingin menampilkan mini drama sosial kami yang berjudul Konflik cinta beda agama dalam perspektif Pancasila sila pertama. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anis Fadila dengan NIM 251301300037. Saya Nuril Hidayati dengan NIM 251301300046. dan saya Arif Hasan dengan NIM 25130130288. Selamat menyaksikan. Ma, aku izin mau pergi dulu ya. Mau kemana? Main. Main sama siapa? Masa Nuril? Duh, kamu main terus sama teman kamu. Mana sih itu pacar kamu? Dia lagi Ibadah. Aduh, kamu tuh sekarang umurnya berapa? Udah 25 kan? Ya emang kalau udah dulu kenapa, Mal? Ya justru itu, mama sama papa sekarang udah tua. Kamu umurnya juga udah 25. Teman-teman kamu udah pada nikah kan? Kamu nggak mau gitu nikah? Oh, udah dong, jangan ngomongin terus. Gimana ya? Tapi mama sama papa pengen gendong anak kamu, pengen gendong cucu kita. Lama, aku mau pergi dulu. Aduh, Rani. Halo, kamu lagi apa? Aku barusan banget habis ibadah. Bisa sini dulu nggak? Waduh, gak bisa nih. Aku ada rapat buat nyiapin Natal tahun ini. Jadi poin aja deh sekarang. Kamu serius gak sih sama aku sebenarnya? Serius dong, masa gak serius sih? Ya harusnya kalau kamu serius dan cinta sama aku, kamu nikahin aku lah. Rani, kamu tahu kan aku cinta banget sama kamu. Tapi aku gak tahu harus bagaimana. Ya kalau kayak gitu, kamu korbanin lah semuanya. Semua sama kamu. Kamu gak tahu kan, mama aku tuh udah sering nanya aku kapan nikah. Aku capek tahu ditanyain gitu terus. Apaan sih kamu? Kok jadi kayak gini sih sama aku? Kamu sehat gak sih? Nuril, kamu lagi mana? Bulan kesini dong. Kamu kenapa? Aku kesel banget sama si Chris. Kalian berantem lagi? Iya. Masalahnya sama lagi? Iya. Aku minta dinikahin sama dia. Kamu tahu kan beda agama? Iya. Terus kenapa kalau Lina beda agama? Dan nikahnya biasa dong. Kamu tahu kan nggak Pancasila? Sila pertama lagi. Apa sih dulu kamu tuh kaku banget deh. Bisa dong. Harusnya kalau dia cinta sama aku, dia mau buat pindah ke agama aku. Ya aku tahu kamu cinta sama dia, tapi maksa dia buat pindah agama bukan solusi. Kamu tahu kan itu melanggar Pancasila sila pertama sama UUD pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama, termasuk Kris. Tapi aku masih cinta sama dia, Nuril. Kalau kamu cinta sama dia, ikhlasin dia dong. Jangan ambil dia dari Tuhannya. Ma, aku pulang. Loh, tumben banget kamu udah pulang, nak. Udah malas banget, Ma. Aku hari aku dulu ya. Rani! Halo, Chris. Kayak kita udahan aja deh. Aku minta maaf ya kalau selama ini aku banyak salah kamu. Bahagia ya sama kalian banget. I love you always. Tujuan kami mengambil tema konflik cinta beda agama dalam perspektif Pancasila sila pertama adalah untuk memahami bagaimana nilai ketuhanan yang Maha Esa dapat menjadi landasan dalam menyingkapi hubungan cinta beda agama, menganalisis konflik yang muncul dari sudut pandang moral, sosial, dan spiritual, serta menjelaskan bagaimana sila pertama mengarahkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing pihak sehingga konflik dapat diselesaikan secara bijak dan tetap menghargai martabat setiap individu. Teman-teman, dalam video yang baru saja kita tonton, kita melihat bagaimana fenomena hubungan cinta beda agama dibahas dari perspektif Pancasila. Ini adalah topik yang kompleks dan menyentuh kehidupan nyata banyak orang di Indonesia. Sekarang,
Izinkan saya, Nafis Kolbi Insani, menjelaskan poin-poin penting yang perlu kita pahami secara bersama. Poin pertama, Pancasila sebagai payung keberagaman. Dari video tadi, kita belajar bahwa Pancasila bukanlah sekadar simbol, tetapi pedoman hidup berbangsa. Sila pertama, ketentuan yang Maha Esa mengajarkan kita bahwa Indonesia mengakui dan menghormati semua agama. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Ini adalah jaminan kebebasan beragama yang fundamental. Selanjutnya sila ketiga. Persatuan Indonesia mengingatkan kita bahwa di atas semua perbedaan agama, suku, dan budaya, kita adalah satu bangsa. Yang menarik dari video ini adalah bagaimana kedua sila ini menciptakan keseimbangan. Kita bebas beragama, tetapi juga harus menjaga persatuan. Dalam konteks hubungan beda agama, ini berarti kita harus menghormati pilihan individu sambil tetap menjaga harmoni sosial. Poin kedua, dilema hukum dan hak asasi manusia. Video tadi juga menyoroti tantangan hukum yang dihadapi pasangan beda agama di Indonesia. Dan disinilah kita perlu memahami pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Negara mengakui dan melindungi kehidupan beragama warganya. Dalam konteks pernikahan beda agama, Undang-Undang Perkawinan kita menyatakan bahwa pernikahan harus sah menurut agama masing-masing. Ini adalah implementasi dari pasal 29 ayat 1 tersebut. Negara menghormati hukum agama. Namun, di ayat yang sama juga terkandung makna bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Artinya, ada hak konstitusional yang harus dilindungi dari sudut pandang Pancasila. Khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita diingatkan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan dengan adil. Diskriminasi atau penghakiman terhadap pasangan beda agama bukanlah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya poin ketiga, musyawarah dan solusi bersama. Video tadi menekankan pentingnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Apa artinya dalam konteks ini? Artinya, dialog dan musyawarah adalah kunci ketika seseorang menjalin hubungan beda agama. Dengan keluarga, kita berkomunikasi terbuka dan jujur sangat penting. Jangan sembunyi-sembunyi, tetapi hadapi dengan kepala dingin. Dengan komunitas agama, cari bimbingan spiritual dengan dukungan moral, bukan penghakiman. Dengan pasangan, kita diskusikan secara matang tentang praktik keagamaan, pendidikan anak, dan kehidupan rumah tangga di masa depan. Dari video tadi juga, kita belajar bahwa solusi terbaik bukanlah memaksakan kehendak atau lari dari tanggung jawab, tetapi menghadapi dengan penuh kesadaran dan kearifan. Pancasila mengajarkan kita untuk tetap tidak ekstrim, tidak memaksakan kehendak mayoritas kepada minoritas, tetapi juga tidak mengabaikan nilai-nilai komunal demi kepentingan individual semata. Teman-teman, dari video dan penjelasan ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Pancasila dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengajarkan keseimbangan antara hak individu dan nilai ketuhanan. Indonesia adalah negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan sekedar kalimat, tetapi prinsip fundamental. Yang kedua, toleransi bukan berarti kita harus menyetujui semua hal. Toleransi adalah menghormati perbedaan sambil tetap berpegang pada keyakinan masing-masing. Dalam konteks cinta beda agama, ini berarti menghormati pilihan orang lain tanpa harus mengabaikan nilai agama kita sendiri. Yang ketiga, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Jika seseorang memilih pasangan beda agama, mereka harus siap menghadapi tantangan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.